Lebih bagus dari Wukong, lebih bagus dari Life of Pi, lebih bagus dari Sekiro, lebih bagus dari Nioh. Harapannya sih begitu. Tapi apa iya game asal developer Cina ini benar-benar lebih bagus dari semua game itu? Apakah dia layak jadi Game of the Years? Yuk kita bahas. Seperti biasa, yang baru nemu channel ini kenalin, gua Rama. Gua mau minta tolong kalau kalian mau support gua, boleh banget klik tombol like, share, komen, dan juga subscribe. Di sini gua akan ngebahas Wuchang dari berbagai aspek dan sudut pandang. Review ini datang dari seorang gamers dan user, jadi jelas akan sangat subjektif. Karena gua akan sampaikan apa yang gua rasain setelah mainin Wuchang Fallen Feathers. Buat yang belum tahu, game ini dikembangkan oleh developer asal Cina bernama Linzi atau Lenzi. Gue juga kurang tahu pelafalan dalam bahasa Cinanya seperti apa, dan game ini dipublish oleh 505 Games. Wuchang adalah game action RPG bergaya Souls-like yang berlatar di negeri Tiongkok pada masa dinasti Ming. Dunia dalam game ini digambarkan sedang diambang kehancuran karena perang antar fraksi besar dan juga diserang wabah penyakit misterius yang akhirnya memunculkan makhluk-makhluk menyeramkan. Entah ini penyakit atau kutukan, tapi jelas penyakit ini meresahkan. Buat kalian yang bilang ini bukan game Souls-like, coba aja cek di Steam atau website resminya. Mereka secara eksplisit menyebut game ini adalah Souls-like, dan gua setuju hampir semua elemen khas game Souls-like ada di sini. Tapi ingat, ini Souls-like bukan Souls game. Beda ya, Souls-like itu artinya game yang meniru atau terinspirasi dari Dark Souls. Cerita di game ini sebenarnya cukup sederhana. Kita bermain sebagai karakter bernama Wuchang, seorang perompak wanita yang kehilangan ingatan alias amnesia. Kita nggak dikasih latar belakang apa-apa, jadi di awal kita cuma bisa nebak-nebak aja. Konfliknya berkutat soal penyakit yang ngasih kekuatan tapi juga merusak sisi kemanusiaan saat penggunaannya berlebihan. Ceritanya bisa bercabang tergantung pilihan moral dan interaksi kita terhadap beberapa NPC. Ada juga kekuatan misterius yang mempengaruhi kita dan bisa berdampak ke jalan cerita. Tapi secara keseluruhan gua merasa ceritanya cukup biasa, nggak jelek tapi juga nggak istimewa. Dialog antar karakter terasa flat, nggak ada yang memorable atau bikin penasaran. Bahkan gue juga jadi nggak terlalu peduli sama cerita utamanya. Awalnya gue penasaran tapi lama-lama ya hilang minat. Sebagai pembanding, cerita Wukong jauh lebih kuat, karakternya lebih berasa, cutscene-nya juga epic. Di Wuchang flat banget, bahkan cutscene boss fight pun nggak ada yang memorable. Cerita datar, visual pun tidak terlalu membantu. Kalau ini rilis di tahun 2017 sampai 2018 mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini tahun 2025 bro, masa kualitas dari cutscene-nya begini doang? Cutscene-nya terkesan ingin menunjukkan momen-momen epic tapi kurang nonjok. Lalu ngomongin visual, gameplay-nya yang gue mainkan di resolusi 2K dan rata kanan, secara teknis sih bagus, unsur gelapnya dapet. Dunia dinasti Ming-nya juga berasa, tapi tetap aja kerasa kayak template Unreal Engine 5 banget. Desainnya fotorealistis tapi nggak punya identitas khas. Banyak aset-aset visual terasa familiar dari game Unreal Engine 5 lainnya. Developer lain bisa kok bikin game dari engine ini dengan tampilan yang unik kayak Little Nightmares atau Sea of Thieves. Dan ya, stutteringnya parah banget. Tapi gua maklum karena game ini belum rilis waktu gua mainin, jadi mungkin belum ada patch day one. Semoga aja kalian mainin udah lebih stabil. Kalau kalian punya PS5, gua saranin main di konsol aja karena performanya lebih stabil. Satu hal yang bikin gua bingung, fanservice-nya, armornya terbuka banget, tapi visualnya malah kurang menarik, jadi kesannya aneh. Try to grasp it, and you bring down the wrath. Kalau kualitas visualnya kayak Stellar Blade, mungkin feel-nya beda. Lalu untuk audio, gua nggak ada komplain. Suara efek senjata, voice over, semua cukup oke. Nggak luar biasa, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Sekarang masuk ke inti utama, yaitu gameplay dan combat. Jujur gua benci movement kameranya, terutama saat lock target dan saat combat di ruangan sempit. Kamera suka ngaco dan walaupun trailnya kelihatan flashy, kenyataannya movement kalian dibatasi banget sama stamina bar. Jadi nggak sebebas yang diiklanin. Combatnya juga cukup familiar buat kalian yang biasa main game Souls-like. Game ini mirip Wukong juga dalam sistem defense, dimana kita harus perfect dodge untuk ngisi bar Skyborn Might yang bisa dipakai
dipakai untuk serangan kuat atau jurus. Parry juga ada tapi nggak tersedia untuk semua senjata. Senjatanya ada 5 jenis: dual hand sword, long sword, axe, tombak, dan war club. Tiap senjata punya feel dan combo yang berbeda, bisa gonta-ganti dua senjata secara real time. Selain itu ada skill tree unik untuk setiap senjatanya, jadi kalian bisa pilih sesuai playstyle. Skill karakter juga bisa di-upgrade pakai skill point dari XP. Basic lah ya buat game seperti ini. Game ini juga punya sistem madness, di mana semakin tinggi madness, damage kita makin besar, tapi resikonya juga makin tinggi. Bahkan kalau mati ada specter yang muncul dan harus dikalahkan untuk ngambil XP yang jatuh. Untuk boss fight ada with froze, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah.